Dah, siap. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai pembelajaran pertama mengenai tenses. Setelah pembelajaran ini, saya berharap anak-anak ataupun siswa seluruh Indonesia bisa membedakan antara tenses yang satu dengan tenses yang berikutnya. Selamat datang di channel Wasio Medan. Tenses. Ini yang selama ini disulitkan sama siswa-siswa seluruh Indonesia. Jadi saya membagi tenses menjadi dua. Tenses dibagi dua, present dan past. Nah, present itu maksudnya sekarang, past itu lewat. Nah, kalian harus bisa membedakan apa itu present dan apa itu past. Present saya bagi lagi supaya lebih gampang pembelajarannya. Saya bagi 4. 1. Present continuous. 2. Simple present. 3. Future. 4. Perfect atau present perfect. Sedangkan past untuk memudahkannya cukup 2 saja, yaitu past continuous, kemudian simple past. Ada yang bilang past simple atau simple past ya. Oke. Nah, sekarang sudah terpampang di papan tulis ini 6 tenses. Kalian fokus pada 6 tenses ini. Insya Allah kalian bisa membedakan apa itu present continuous, apa itu present simple, present future, present perfect, past continuous dan past simple past. Oke. Kita lanjutkan. Present continuous. Present itu sekarang, continuous itu sedang. Pokoknya kalau ada sedang berarti continuous. Sedangkan simple present itu untuk kegiatan yang berulang-ulang. Berulang-ulang atau sehari-hari. Sehari-hari. Nah, yang ketiga, present future. Future ini paling gampangnya kalau kita mau bilang kegiatannya itu akan terjadi. Kalau kita mau bilang dapat, kalau kita mau bilang boleh, kalau kita mau bilang harus. Jadi kalau kalimat itu mengandung kata ini dan kejadiannya sekarang, itu namanya present future. Yang keempat, present perfect. Ini kalau kalimatnya itu mengandung kata-kata sudah atau sejak, tapi pembicaraannya itu sekarang. Nah, kita beralih ke past. Past itu lewat. Semua yang sudah lewat namanya past. Past continuous. Ingat, continuous itu artinya sedang. Sedang. Jadi kalau past continuous, sedang terjadinya sudah lewat. Nomor 6, simple past. Nah, seperti perumusannya, past itu lewat. Jadi simple past itu untuk semua kejadian yang sudah lewat namanya simple past. Oke, kita berlanjut. Supaya kalian bisa membedakan antara present dan past. Saya beri contoh. Contoh nomor 1. Present continuous. Present continuous, ya. Present artinya sekarang, continuous sedang. Jadi kalau ada kalimat yang menyatakan sedangnya itu sekarang, itu berarti present continuous. Contoh,
Yoko sedang belajar tesis sekarang. Nah, dari kalimat ini kita tahu bahwa ini present continuous. Dari mana tahu present? Karena ada kata sekarang. Dari mana tahu continuous? Karena ada kata sedang. Jadi kalau kalimat itu mengandung kata sedang dan terjadinya sekarang, berarti present continuous. Lanjut. Nomor 2. Nomor 2 yaitu simple present. Simple present. Seperti yang kita ketahui, simple present itu sifatnya berulang-ulang atau kejadian yang sehari-hari. Berulang-ulang atau sehari-hari atau yang sering terjadi, tapi dalam posisi sekarang. Contoh, Yodi pergi ke sekolah setiap hari. Nah, dari kalimat ini kita tahu bahwa ini simple present. Nah, kalau ditanya dari mana tahu? Karena ada kata setiap hari. Setiap hari artinya kejadiannya berulang-ulang. Oke, lanjut. Contoh nomor 3 yaitu present future. Present future. Seperti yang kita rumuskan sebelumnya, bahwa future itu kalau kalimatnya ada kata akan, dapat, boleh, harus. Secara gampangnya saja. Contoh kalimatnya, Yazid akan, misalnya ini belajar sudah, pergi sudah, Yazid akan mengunjungi nenek besok. Ya, kalau ditanya ini tensesnya apa, kita bisa menjawab present future. Dari mana tahu? Karena ada kata akan, yaitu belum terjadi. Jadi di sini kita bisa membedakan apa itu tensesnya. Secara otomatis kita bisa menjawab ini tensesnya present future karena ada kata akan. Sekarang nomor 4. Nomor 4 yaitu present perfect yang mengandung kata sudah atau sejak. Jadi kalau kalimat itu ada kata sudah atau sejak tapi terjadinya sekarang, itu berarti present perfect. Present perfect. Ya. Sudah atau sejak. Contoh. Yuni sudah tinggal di Madinah sejak tahun lalu. Ya. Perhatikan kalimat ini. Yuni sudah tinggal di Madinah sejak tahun lalu. Kemudian ada teman bertanya, ini tensesnya apa? Kita bisa langsung menjawab, ini tensesnya present perfect. Dari mana tahu? Karena ada kata sudah. Nah, artinya sejak tahun lalu Nuni ini tinggalnya di Madinah. Artinya sampai sekarang dia masih tinggal di Madinah. Jadi setiap ada kata sudah dan terjadinya sekarang, itu artinya present perfect. Ya, secara gampangnya saja. Sebab selama ini siswa mengalami kesulitan. Apa sih bedanya tenses-tenses ini? Nah, dengan penjabaran seperti ini kita tidak akan mengalami kesulitan.
ya, tidak akan mengalami kesulitan. Oke, secara otomatis dari 4 tenses ini kita sudah bisa membeda-bedakan, ya. Oke, lanjut. Berikutnya past continuous. Past continuous. Past artinya lewat, continuous artinya sedang. Jadi past continuous itu sedang terjadinya sudah lewat. Contoh, Hasifah sedang membaca buku tadi malam. Ya. Ditanya sama teman, ini tensi siapa? Dari kalimat ini kita bisa tahu ini tensisnya past continuous. Kalau ditanya, dari mana tahu pas? Ada kata tadi malam. Dari mana tahu continuous? Ada kata sedang. Jadi Hasifah sedang membaca buku tadi malam, itu bisa disimpulkan bahwa tensisnya past continuous. Lanjut. Terakhir nomor 6, simple past. Simple past. Ya, simple past. Past artinya lewat. Past artinya lewat. Jadi semua kejadian yang sudah lewat pada waktu tertentu itu namanya simple past. Contoh, Sa'adah menulis surat kemarin. Perhatikan kalimat ini. Sa'adah menulis surat kemarin. Nah, di sini kita tahu tensisnya simple past. Kalau ditanya, dari mana tahu simple past? Karena ada kata kemarin. Ya. Setiap kalimat yang mengandung kata-kata sudah lewat, itu berarti simple past. Ya. Oke, saya kira dari penjelasan ini kalian sudah bisa membedakan antara present continuous, simple present, present future, present perfect, past continuous, dan simple past. Nah, oke. Saya kira cukup di sini. Insya Allah dengan contoh-contoh ini dan penjabaran ini kalian bisa membedakan antara tenses yang satu dengan tenses yang lainnya. Cukup dari saya. Insya Allah ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.